Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Kita bertemu lagi di dalam renungan harian Sabtu 5 Desember 2020. Tidak terasa kita sudah sampai di akhir pekan ya. Dan besok pagi kita akan bersama-sama memasuki masa raya Advent yang kedua. Mari sebelum kita memulai renungan harian pada saat ini, kita satu di dalam doa. Tuhan yang baik, yang selalu mengasihi kami rindu untuk Engkau sapa ya Tuhan. Bersabdalah Tuhan lewat renungan pada hari ini, dan biarlah sabdamu boleh mengingatkan kami untuk bagaimana kami bisa hidup seturut dengan kehendak-Mu. Mampukan kami ya Tuhan untuk memahami firman-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya saudara, pernahkah saudara mengulik mengenai sebuah lagu di dalam kidung jemaat? Dan mungkin sudah sering kali kita mendengar bagaimana pujian-pujian tersebut ditulis atas pengalaman dari beragam penulis. Dan di dalamnya para penulis itu memiliki kisah, entah kisah pergumulannya, kisah perjumpaan dengan Tuhan. Dan untuk itulah mereka menuliskan syair-syair itu untuk mengenang mereka, untuk mengingatkan mereka bagaimana Tuhan berkarya di dalam kehidupan mereka. Perjumpaan itu membuat mereka kembali merenungkan kehidupannya, dan mereka ingin menyaksikan karya Allah lewat karya mereka di dalam syair itu. Misalnya, lagu di dalam KJ27, Meski Tak Layak Diriku, karya Charlotte Eliot dari Inggris pada tahun 1836. Ya, perjumpaannya pada Kristus membuat ia menuliskan lagu ini. Dan lagu ini sungguh sangat kita kenal, Meski Tak Layak Diriku. Nah, berbicara tidak layak dan layak, kita akan bersama-sama membaca di dalam Yeskiel pasal yang 36, ayat yang ke-26 sampai dengan 27. Kamu akan kuberi hati yang baru, dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ya saudara, Yeskiel 36 ini mengisahkan bagaimana Tuhan memulihkan bangsa Israel. Seperti kita tahu, bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Namun di sini Allah memulihkan bangsa Israel bukan karena bangsa Israel ini layak. Karena bangsa Israel sudah mau memberikan hidupnya pada Tuhan, kemudian layak. Bukan seperti itu. Tetapi pemulihan yang Allah berikan ini karena kasih Allah. Dan pemulihan yang diberikan Allah bersifat mengubah atau mentransformasi. Ya. Dikatakan di ayat 26 ini, ya, dimulai dari hati dan roh. Hati yang menjadi pusat kepribadian manusia, yang keras kepala ini tadi, yang tidak peka, akhirnya diubah oleh Tuhan menjadi lembut dan peka akan Tuhan. Demikian pula dengan roh. Roh yang memberontak kepada Allah diubah Tuhan menjadi roh yang penurut dan taat. Nah, hal ini membuktikan bahwa karya Allah begitu luar biasa. Ia tidak ingin umatnya jatuh ke dalam dosa. Untuk itu, pembaruan yang Allah berikan selalu bersifat mengubah kehidupan kita. Nah, cuma tinggal kitanya. Mau tidak kita peka, mau tidak kita untuk berubah. Pembaruan ini bukan karena pekerjaan atau karya manusia, tetapi
Pembaruan itu merupakan karya nyata Allah di dalam kehidupan umatnya. Nah, kalau Tuhan sudah mengubah kita, apa yang akan menjadi respon kita? Kalau tadi, misalnya di dalam kisahnya Charlotte Elliott dalam penulisan Kidung Jemaat 27, ya, meski tak layak diriku, ya, perjumpaannya Charlotte kepada Kristus membuat ia menuliskan syair ini. Ia berkarya, ia menghasilkan sebuah karya di mana karya ini diharapkan mampu menjadi saksi nyata bahwa kehidupan Charlotte Elliott begitu dinaungi Tuhan. Ya. Kalau Charlotte Elliott membuat syair sebagai karya atas pemulihan hidupnya, bagaimana dengan kita? Hidup seperti apa yang kemudian ingin kita berikan kepada Tuhan? Dan inilah yang jadi pemanggilan hidup kita. Terlebih kita akan menghayati Minggu Advent yang kedua pada esok hari. Mari kita bersama-sama memantapkan hati kita, membarui terus hidup kita, dan terus mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Agar Tuhan selalu mengubahkan kehidupan kita. Jangan terus kita hidup di dalam dosa, tapi terus perbarui hidup kita untuk hidup selalu taat kepada Tuhan. Minta tuntunan pada Tuhan, dan biarlah Tuhanlah yang memampukan kita. Kita yang tidak layak ini, biarlah Tuhan yang melayakkan kita. Dan biarlah Tuhan yang berkenan atas kehidupan kita. Mari saudara, kita akan satu ke dalam doa kita. Kita berdoa. Tuhan, kami tahu bahwa seringkali kehidupan kami tidak layak. Bahkan kami seringkali malu dan bersembunyi untuk berjumpa kepada Engkau. Kami tahu kami masih sering hidup di dalam dosa. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan cinta kasih. Tuhan yang tidak membiarkan umatnya jatuh di dalam dosa. Dan kami tahu Tuhan selalu memulihkan setiap hati kami. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Bukan hanya menjadi pendengar yang setia, namun kami menjadi pelaku firman-Mu yang setia, yang mau berjuang, memperjuangkan kehidupan seturut dengan firman-Mu. Berkatilah Tuhan aktivitas kami dalam satu hari ini, dan biarlah melalui kehidupan kami dapat bersaksi bahwa Tuhan benar-benar hidup nyata di dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami terpancar terang kasih-Mu. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini, 5 Desember 2020. Mari menjalani hidupan ini dengan menyerahkan seutuhnya kepada Tuhan. Tetap semangat, selalu ingat 3M, selalu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Mari kita berjuang untuk mengakhiri pandemi ini. Tuhan Yesus memberkati saudara.